yang namanya Homer di Islam yang lahirnya di Arab itu diharamkan. Sedangkan Homer di Eropa itu mereka membutuhkan Homer itu untuk menghangatkan badan. Bucin bagi jomblo itu jelema gelo. Mirip setara selevel dengan orang gila sebenarnya. Bedanya masih diajak ngomong aja. Itu Anda pacaran 10 tahun sekalipun, Anda nggak akan pernah tahu pasangan Anda sebagaimana adanya. Ini Ustadz, sebenarnya saya ada 2 pertanyaan gitu. Karena dari tadi Ustadz Nuruddin ini membahas tentang rumah tangga dan beberapa pola pikir Islam mungkin dan terkait dengan akidah filsafat. Iya, iya. Nah, ini juga pernah jadi diskusi saya di kampus dengan teman saya karena saya sendiri dianggap cukup agamis oleh teman saya karena saya sholat 5 waktu saja sih sebenarnya. Waktu itu saya diskusi dengan teman saya orang Hindu dari Bali. Dia bilang kalau agama itu hasil dari sebuah budaya. Contohnya kenapa? Contohnya yang namanya Homer di Islam yang lahirnya di Arab itu diharamkan. Sedangkan Homer di Eropa yang dingin, yang banyak saljunya, itu mereka membutuhkan Homer itu untuk menghangatkan badan. Nah, apakah itu di manakah tanda kasih sayang Tuhan akan kesetaraan terhadap semua makhluknya? Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua mungkin tentang rumah tangga atau kasih sayang Nabi gitu. Ini juga jadi tantangan tersendiri mungkin untuk anak sendiri dan untuk teman-teman semua seperti itu. BTW saya 23 tahun Ustaz. 2 tahun lagi. Kalau kesiapan secara material, insya Allah saya yakin itu bisa disari. Cuman kesiapan atas mental mungkin tadi tantangan-tantangan yang ada di rumah tangga dan bagaimana kita men-treat seorang wanita yang seharusnya itu bagaikan permata tadi Ustaz ya, wanita muslimah itu. Saya sendiri merasa belum siap. Karena apa? Karena saya sendiri merasa banyak distraksi dari sosial media yang akhirnya mengganggu keyakinan saya dan pola pikir saya untuk bagaimana cara men-treat seorang muslimah yang nantinya akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Paham, saya paham beneran. Saya pernah begini soalnya. Pernah paham saya, udah. Ya mungkin segitu 2 pertanyaan tadi Ustaz. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang nomor 2 dulu, karena itu yang paling penting ya enggak? Yang pertama mau gampang, yang pertama masalah begituan. Yang nomor 2 dulu, itu yang paling penting. Yang relate dengan kehidupan jomblo semuanya. Dengerin ya, kalau pengen gak menyesal ketika udah menikah, memang ada fase di mana kita itu ragu. Saya mau kasih tips sederhana. Kalau gak pengen nyesal, lakukan 2 hal. 1, ketika Anda menikah, Anda tanya orang tua. Itu orang tua, 2 tanda petik, perwakilan Tuhan di muka bumi. Tanya sama orang tua, ridho gak orang tua Anda itu? Aduh ma, kalau ngelihat orang tua, orang kayaknya begitu tuh, mama kok kayak masa kurang ya. Nah, jangan maksain ya. Nego boleh. Meyakinkan, tenang aja ma, begini-begini. Oh begitu, berhasil, alhamdulillah. Kagak berhasil, gagal berkali-kali. Saran saya jangan maksain. Karena kadang-kadang orang tua menatap tidak dengan kasat mata, tapi dengan mata batin. Terutama ibu. Dulu saya, cerita pribadi ini, nikah sama istri, tanya sama istri saya kenal cuma sebulan doang. Itu saya datang ke rumahnya, kenal sebelum nggak pernah sama sekali. Namanya saya nggak tahu. Saya tahu namanya itu ketika saya datang ke rumahnya. Kenalan begini, Assalamualaikum. Setelah itu diajak ngobrol sama calon mertua, kemudian diinterview begitu ya, dikurik-kurik. Dan saya alhamdulillah orang beragama, tahu kejujuran. Saya tidak melebih-lebihkan kehidupan saya. Semua yang baik, yang kurang dan seterusnya, karena saya tahu ini saya ada fase, saya diinterview sama calon mertua. Saya nggak mau orang lain kecewa gara-gara kehidupan saya. Saya ceritakan semuanya blak 100%. Dan ingat, jodoh itu seperti kematian. Kalau sudah waktunya datang, dia pasti akan datang. Belum waktunya datang, mau dikejar sampai kutub utara sekalipun, kagak bakal datang-datang. Terjadi itu dalam kehidupan banyak orang. Dalam waktu 1 hari saya ngobrol dengan calon mertua, di keesokan harinya adik ipar saya yang jadi makcomblang saya ngasih kabar saya kalau keluarganya sudah setuju. Saya masih ragu dong. Tahu nggak apa keraguan saya? Saya hobi nulis, hobi baca buku. Kira-kira kalau udah kawin masih bisa nulis apa kagak gitu loh. Tuh, Anda punya keraguan kayak gitu kan? Secara mental gitu loh. Ada saya keraguan begitu. Apa yang saya lakukan tahap kedua? Istikharah. Nih dengerin. Selesai Anda meminta restu orang tua, nanya sama orang tua meridhoi, belum selesai. Istikharah. Tanya sama penguasa langit dan bumi. Kira-kira ini cocok apa kagak? Baju saya apa bukan gitu loh. Paham ya maksudnya? Bercocok apa kagak? Setelah istikharah subhanallah 1 kali, bukan cuma 1 kali. Dan istikharah itu isyaratnya bukan mimpi adik-adik, bukan mimpi. Atau kalau pacaran 10 tahun mimpiin dia ya wajar aja.
Istikharah itu bukan mimpi, tapi apa? Kemantapan batin. Jangan campuri permintaan Anda kepada Tuhan dengan nafsu yang menyesatkan. Kadang-kadang nafsu bilang, "Nang aja dia cocok, dia udah begini." Itu nafsu bilang begitu, otak nggak bilang, akal kita nggak bilang begitu. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk loh itu orang. Kelihatannya dia baik, belum tentu cocok buat Anda. Itu akal kita mengatakan begitu kan? Pasrahkan kepada Tuhan, istikharah berkali-kali. Saya istikharah. Isyarat dari istikharah itulah kemantapan batin dan kemudahan jalan. Kalau tiba-tiba hati Anda mantap, batin Anda kokoh, kemudian satu persatu jalan terbuka gitu loh. Isyaratnya itu dari langit itu begitu. Satu persatu jalan terbuka. Orang tua sudah merestui. Saya dulu masih ada keraguan begitu, tapi saya sudah mantap. Subhanallah, segala sesuatu yang diawali dengan cara yang baik, cara baik itu. Minta restu orang tua baik-baik. Kemudian gak diawali dengan pacaran, kemudian kita minta restu, nanya orang-orang sekitar, kemudian kita istikharah, meminta restu dari Gusti Allah. Subhanallah, saya waktu jomblo bikin buku 1 biji, buku ilmu mantik itu. Ketika udah nikah bikin 11. Bahkan pernah ada fase saya bikin buku 1 bulan jadi, ada yang 2 minggu bahkan. Itu namanya keberkahan. Keberkahan. Maaf, bukan 11, 12. Ya bayangkan itu. Keberkahan itu ziyadah fil khair, tambahan kebaikan. Waktu itu terkuras memang. Waktu itu. Karena kita udah punya pasangan kan. Ya dia minta jalan-jalan. Saya dulu itu hampir gak suka namanya ke mall. Lihat perbedaan kecenderungan nih. Harus bisa didialogkan. Gak suka saya itu. Percaya gak adik-adik? Saya selama di Mesir beli celana 1 biji doang. 7 tahun saya hidup di Mesir. Beli celana itu. Gara-gara waktu di asrama ada orang Mesir ngasih uang ke pelajar asing. 400 pon. Saya beliin celana aja. Sepanjang umur hidup saya nggak beli celana di Mesir itu 7 tahun itu. Celana warisan kakak kelas aja kalau pulang pengen dideketin gitu loh. Dia pengen pulang saya deketin, warisan dapat kan. Atau ada bantuan di asrama, nih ada celana bekas nih, diambil sama saya. Serius saya nggak mengambil-ambil cerita hidup saya. Saya bukan tipe orang-orang suka nongkrong, makanya hidup saya itu sederhana, dengan biaya hidupnya juga terbatas. 1 juta cukup sebulan di negeri orang itu. Jajannya nggak kemana-mana, ya gitu-gitu aja. Lucunya apa? Saya bawa istri saya ke Mesir di tahap kedua itu, setelah udah nikah 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Saya bawa ke Mesir, saya mencicipi makanan-makanan yang selama 7 tahun nggak pernah saya cicipi di Mesir. Dia duluan yang cicipin. Terjadi itu. Saya menempati, saya berkunjung ke tempat-tempat yang saya tidak pernah kunjungi selama di sana itu. Subhanallah, tapi itulah kehidupan rumah tangga saling melengkapi. Gak seru deh kayaknya. Istrinya suka baca buku, suaminya baca buku. Tuh tiap hari begini terus rumah tangga begini ya. Ya enggak ada yang ngajak jalan-jalan ya kan. Bosan juga lama kelamaan saya ya enggak. Adalah sekali ngajak ke mall itu. Tapi di mall juga ujungnya saya nyari buku juga. Ke Gramet juga ujung-ujungnya. Tapi lihat keindahan rumah tangga kalau bisa didialogkan, perbedaan kepala itu. Agama tuh lagi-lagi tuh. Begitu ya cara menghilangkan itu. Akan ada fase. Kalau sudah waktunya itu akan hilang keraguan itu. Kalau Anda masih ragu, ingat bahwa itu belum saatnya. Jangan paksakan. Saya menjumpai kisah pernikahan setelah menikah orang menyesal. Coba nggak kawin dulu, kuliah sampai kelar. Nggak gini kayaknya, ada itu kayak gitu. Saya dulu kebetulan menikah dalam posisi kuliah udah selesai tapi belum tuntas 100%. Tinggal nulis tesis doang. Tapi kalau tesis dilaksanakan ribet. Saya juga agak pesimis dulu. Gara-gara orang tua saya ngomong, udah kalau ini mah bagus insya Allah. Lampu merah, lampu hijau ya kan? Lampu hijau. Biasanya kalau saya minta restu orang tua, ibu saya bilang, nanti aja selesai kuliah. Kan nikah itu perlu nanti ngasih nafkah begini. Siapa juga yang mau nikahin sama laki yang gak punya kerjaan? Kira-kira kan gitu kan? Ada benernya juga sih. Tapi saya bilang sama ibu saya, Ma, tenang aja. Ada loh orang yang gak mandang kita dengan harta, tapi dengan ilmu. Subhanallah, saya dipertemukan dengan mertua kayak begitu. Saya posisi dalam keadaan gak punya kerjaan sama sekali. Ditanya saya kerjaannya apa? Saya bilang baca buku sama nulis. Duit dari mana itu kayak begitu? Tapi ada satu buku waktu itu saya udah bikin buku. Nih. Ada sesuatu yang bisa meyakinkan gitu loh. Bahwa saya niat belajar beneran. Saya nyari ilmu beneran nyari ilmu gitu loh. Bahwa saya kere ya faktanya saya kere. Tapi saya bisa menutupi itu dengan hasil belajar saya. Kira-kira begitu. Saya menikah aja dengan istilahnya kalau dengan paket hemat. Kebaikan mertua saya. Lihat kalau jodoh sudah datang itu biaya nggak jadi kendala. Restu orang tua nggak jadi penghalang. Alam semesta seolah-olah terbuka lebar. Nih 1, 2, 3 semuanya. Subhanallah. Datang tiba-tiba. Qabil tu nikaha wa tazwijha. Pengen kayak gitu ya? Pengen ya? Qabil tu nikaha wa tazwijha bil mahril madhkuri halan. Masya Allah halal. 100% halal. Bayangan Anda, saya tahu isi kepala Anda apa. Malam pertama pengen ngapain. Saya tahu. Bayangan jomblo itu pengen tiap hari di kamar aja terus menerus. Itu halusinasi.
Ya. Kalau udah nikah, ada saat di mana Anda sendiri terjatuh dan mengalami rasa bosan. Itu hal yang manusiawi loh. Jangan marah ya. Saya takut dimarahin bini doang nih kalau ngomong bosan kayak gini. Kamu udah bosan sama aku nih. Ternyata jadi kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Jangan ya, ini bercanda doang nih, Pak. Salah saya ngomong kayak gini ya kayaknya ya. Tapi maksud saya, bosan dalam arti apa? Ngasih penjelasan dulu nih, tadi dulu. Bosan dalam arti rasa kita tuh beda. Awalnya sebelum nikah nafsu mendominasi, paham nggak? Ketika udah nikah mah nggak begitu ceritanya. Lama kelamaan mikirin listrik, pampers, beras, tagihan ini, dan lain-lain kan? Itu kalau orang nggak punya mental, bener itu dibilang tadi. Saya secara materi udah mampu. Bagus ada kesadaran kayak gitu. Karena sekian banyak orang di luar sana merasa udah mampu secara materi, merasa layak untuk menikah. Kagak. Belum tentu. Mental cara pandang Anda tuh kayak gimana gitu loh. Masih udah dewasa atau kayak anak kecil. Kalau masih kayak anak kecil, jangan sekali-kali nikah deh. Masih pelit. Masih pelit jadi orang, jangan jadi suami. Beneran saya ngasih tahu. Banyak kisah keluarga itu gara-gara bercerai gara-gara suaminya nggak tahu diri, pelit. Istri masih suka main, kelayaban. Jangan jadi istri dulu deh. Udah main aja dulu sama teman nongkrong-nongkrong, puas-puasin dah. Nanti kalau sudah jadi istri ada tanggungan. Apalagi kalau udah punya anak, kan nggak mungkin anaknya ditaruh di kamar mandi dia main keluar ke kopi shop gitu loh. Kan nggak mungkin. Ada kesadaran dan kewajiban mau nggak mau. Nikah itu nggak mengekang loh ya, dengerin. Nikah itu nggak mengekang kalau disikapi dengan benar. Nikah nggak menghalangi orang belajar kalau disikapi dengan benar dan diawali dengan cara yang benar. Dulu saya sebelum menikah ngasih tahu dulu. Bahwa saya kuliah belum selesai, kemudian saya masih perlu begini. Akhirnya apa? Orang tua memahami kondisi saya. Selesai itu S2, selesai saya menikah, COVID datang, saya tertahan 2 tahun di Mesir, balik ke Mesir, dorongan dari mertua dibiayain. Jadi saya fokus tulis tesis itu, nggak kerja. Seandainya saya hidup normal kerja sambil kuliah, kagak kelar-kelar itu mah udahlah. Perlu ada kesepahaman kan? Nah, itu penting, jangan melebih-lebihkan ya. Kalau bicara di hadapan calon mertua, khawatir dia kecewa dengan kehidupan kita. Mending kita nangis sekarang daripada kita nangis di masa depan. Iya enggak? Gara-gara dihina dan dinistakan. Saya kira begitu. Udah yang pertama gak usah dijawab ya. Gampang begituan agama produk budaya. Atau enggak semua agama produk budaya. Kata siapa Khomer? Khomer itu diharamkan, tahu enggak alasannya? Li'annahu muskir. Karena memabukkan. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, illatu tahrim ta'abbudi. Ada sebagian keharaman-keharaman dalam agama yang ilatnya itu, kan ada orang minum khamr gak mabuk tuh, ya enggak? Ya, tapi potensi mabukan tuh ada. Potensi mabukan tuh ada. Siapa yang menjamin Anda setelah minum Anda gak akan mabuk? Gak dijamin 100% kan? Agama ingin menutup celah serapat mungkin supaya tidak ada potensi keburukan. Karena kalau orang udah mabuk, itu keburukan demi keburukan akan menyusul, ya enggak? Lihat tuh agama tuh. Tapi andai kan Anda beralasan, enggak, ada yang 100% gak mabuk. Ada ulama mengatakan itu ilat tahrim ta'abbudi. Nggak bisa, ada yang ta'akuli yang bisa dicari-carikan alasan rasionalnya kayak tadi itu. Ada yang bersifat ta'abudi. Daging babi juga sama tuh. Sebagai ulama mengatakan itu tahrim, illatut tahrim itu ta'abudi. Memang Allah pengen nyuruh kita, udah itu haram pokoknya, titik gitu loh. Ada sisi-sisi dalam agama kita itu disuruh begitu. Tanpa nanya alasan atau hikmahnya. Hikmahnya pasti ada, cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Ya. Kalau harus digaitkan dengan khomer gitu. Jadi fakta bahwa ada orang Eropa menjadikan khomer sebagai cara untuk menghangatkan badan, itu mah alasan-alasan aja. Emang menghangatkan badan harus dengan khomer enggak kan? Nah, gampang aja kayak gitu tuh. Terus ada banyak segmen, ada banyak aspek dalam agama yang tidak terlahir dengan budaya, tapi dengan akal sehat. Ayo, keberadaan Tuhan bukan dari budaya itu. Penjelasan tentang Tuhan dari mana? Ayo, dari budaya yang mana? Saya pengen tahu. Ya, saya tidak mengingkari ada budaya-budaya masyarakat memunculkan gambaran tentang Tuhan yang beragam, tapi itu nggak otentik. Penjelasan Tuhan yang otentik, yang ori harus dari wahyu. Wahyu bukan dari budaya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan surga neraka dari mana ayo? Dari budaya yang mana? Saya pengen tahu. Rincian di Al-Qur'an itu. Itu wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang berkaitan dengan aqaid, itu bukan terlahir dari budaya. Bedakan ya antara pemahaman orang tentang agama dengan hakikat atau esensi dari agama itu sendiri. Ada banyak hal dalam agama dia murni dari langit berasal. Nih saya ngomong dari langit itu bahasa kiasan. Bukan berarti Allah ada di langit, dengerin. Ya, maksudnya dari zat yang maha tinggi. Maksudnya begitu. Yang murni dari sana. Tapi ada pemahaman-pemahaman ulama yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Ada. Dalam fikih ada. Imam Syafi'i tahu ketika memberikan batasan haid perempuan, tahu berapa hari?
paling banyak berapa hari? 2 minggu kan? Tahu itu dari mana? Minal istiqra, dari penelitian beliau masyarakat Mesir. Jadi beliau menyimpulkan bahwa haid paling banyak itu 2 minggu. Mohon maaf kalau saya keliru ya, silakan dicek. Tapi setahu saya begitu. Itu kata penjelasan guru saya ngutip nih. Itu beliau memutuskan begitu dari apa? Dari uruf, dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat Mesir ketika itu. Ternyata perempuan setelah diteliti, lihat tuh, budaya setempat kalau orang haid itu maksimal 2 minggu. Ya sudah dibilang 2 minggu itu ya. Selebihnya darah istihadah, lihat tuh. Tapi itu masalah cabang gitu loh. Masalah pokok-pokok wahyu, kenabian, Al-Quran, kitab suci, akidah dan lain-lain bukan dari budaya, itu dari wahyu. Apa bukti wahyu itu ada? Muhammad adalah nabi, Quran kitab suci. Udah berkali-kali saya jelasin tem begituan ya. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, nama saya Dinda Rahmalia. Ustadz, sekarang ini kan bucin sering dianggap sebagai bukti cinta sejati. Banyak yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan segala-galanya demi pasangan. Tapi ujung-ujungnya malah kelelahan dan kehilangan diri sendiri. Kadang cinta itu jadi membutakan mata, bikin lupa tujuan hidup, bahkan sampai mengorbankan harga diri. Padahal kan kalau kita lihat dari ajaran Islam, cinta itu seharusnya membawa keberkahan, membuka mata, memberikan ketenangan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Ustadz kalau kita bucin ke pasangan halal, biar cinta itu tetap sehat, gak bikin lupa diri, dan tetap menjaga harga diri. Bagaimana juga caranya menjaga batasan cinta dan harapan kepada makhluk agar kita tidak terlalu tunduk atau mengabdi kepada makhluk secara berlebihan sehingga melampaui batas yang Allah ridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, bucin bagi jomblo itu jelema gelo. Beneran saya mau ngomong. Lain jelema normal etan bucin jomblo-jomblo itu, bukan orang normal. Mirip setara selevel dengan orang gila sebenarnya. Bedanya masih diajak ngomong aja, masih bisa diajak ngomong. Itu bucin rata-rata tuh orang-orang yang didominasi oleh nafsunya. Gak berfungsi itu akal kalau nafsu sudah mendominasi, ya enggak? Pokoknya di dunia ini dari ujung barat ujung timur yang paling cantik dia doang, bener gak? Udah kata akal mah gak begitu sebenarnya, ya enggak? Itu Anda nyari di Indonesia ada berapa ratus juta, 250 juta jiwa lebih kan? Katakanlah perempuan separuhnya, katakan. Bener gak sih itu paling cantik itu, bener gak itu? Kan standar nafsu mah begitu. Rata-rata bucin itu setahu saya, dan itu fakta loh ya. Rata-rata orang-orang yang nalarnya terkalahkan oleh nafsunya. Tidak bisa berpikir rasional. Makanya saya sering bilang sama jomblo-jomblo, adek kalau jatuh hati sama perempuan, ada yang perempuan kalau jatuh hati sama laki-laki, bayangkan sekaligus yakini, seyakin-yakinnya itu manusia yang Anda sukai. Punya kekurangan, pasti cuman Anda nggak tahu sekarang. Yakini itu. Dan itu fakta, itu bukan sesuatu yang harus Anda yakini kemudian nggak ada faktanya. Itu fakta. Nanti kalau udah kawin, ketahuan semua tuh. Paham nggak? Itu Anda pacaran 10 tahun sekalipun, Anda nggak akan pernah tahu pasangan Anda sebagaimana adanya. Ingat itu baik-baik. Ketika Anda jatuh hati, kalau bisa tanamkan tuh keyakinan. Ini manusia sebenarnya biasa aja. Akal kita bilang begitu kan? Nafsu gak bilang begitu loh. Enggak. Paling gelis eta pokoknya mah. Tapi dah sebenarnya wadul, bohong. Fakta menunjukkan itu bohong loh. Fakta loh ya. Bohong itu. Nah yang paling celaka apa? Orang sebelum menikah gak bisa mengendalikan nafsunya. Nalarnya tertutup dan terpendam. Lalu nafsunya kemudian mendominasi. Sehingga langkah-langkah dia sebelum menikah itu didominasi oleh putusan-putusan nafsu. Itu yang bikin nyesel nikah itu loh sebenarnya. Makanya kalau bisa sebelum menikah itu saya mau berpesan. Yang perlu Anda persiapkan itu bukan cuma fulus. Tapi apa? Sholat. Iman Anda pertebal. Karena iman ini mempengaruhi cara pikir seseorang. Benar gak omongan saya? Dengan iman yang tebal kepada Tuhan, cara berpikir, nafsu Anda tuh akan menurun suaranya. Betul? Yang bisa menekan nafsu itu gak cuma ini, tapi keimanan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Gusti Allah, yakini bahwa, begini caranya, mindsetnya begini. Itu yang Anda sangka baik sekarang, belum tentu. Boleh jadi, sekian banyak sesuatu yang kita sangka-sangka baik, ternyata itu buruk. Bahkan jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Ya enggak? Dalam hidup terjadi loh kayak gitu. Itu siapa yang mengatakan begitu? Bukan nafsu. Tapi iman dan akal sehat, ya betul? Karena Allah lebih tahu. Kata iman apa? Allah lebih tahu mana yang maslahat bagi hamba-hambanya. Kadang-kadang kita mengira sesuatu ini yang terbaik bagi kita, ternyata tidak. Ternyata itu keburukan bagi diri kita sendiri. Jangan ngotot.
Jangan ngoyo. Kalau nyari jodoh, mengalir itu lebih nyaman. Saya menikah dengan cara mengalir itu, alhamdulillah, subhanallah, tidak menghalangi kuliah, tidak menghalangi belajar, bahkan justru memberikan keberkahan dan lain-lain, membuka pintu demi pintu kebaikan. Karena diawali dengan cara yang baik, ya. Saya kira gitu. Udah kawin, mau bucin kayak bagaimanapun, itu baru normal. Ibadah pada akhirnya, ya enggak? Menunjukkan rasa cinta, ada memang orang-orang kayak gitu ada. Saya percaya itu, ada orang-orang yang dalam fase pernikahannya, dia betul-betul punya ketergantungan batin dengan pasangannya. Selama itu tidak melanggar agama, tidak menghalangi Anda dalam menunaikan kewajiban, tidak berlebihan, wajar-wajar aja lah. Namanya orang cinta mau gimana lagi, ya kan? Saya kira begitu ya. Oke, ditutup aja Ustaz. Ditutup, baik. Muka-mukanya masih pada pengen penasaran sebenarnya. Paham saya juga sebenarnya. Kagak tuntas kan? Udah nanti kita lanjutin lagi kalau kesini lagi lah. Wow. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa shallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.